Tapi emang separah itu ya, Kak? Maksudnya Kayak mana lah, Bang mau ngomong. Kita nggak punya gedung loh, Bang. Jadi kesana kesini kita latihan itu masih sewa dan kita juga baru kehilangan sosok yang sangat-sangat berperan penting. maksudnya apresiasi itu bukan tentang uang kan? Jujur Bang, selama aku SEA Games di Vietnam ini, persiapan Planas, nggak ada pemerintah yang hadir tuh. Balik lagi di BC berdua bercerita. Kali ini segmennya atau edisinya sama Kak Mel. Banyak banget yang kita bisa ngobrolin lah sama Kak Mel nih. Salah satu ataupun bisa dibilang atlet yang berprestasi dari cabang sangat luar biasa yang notabene hampir setiap agenda nasional, internasional pasti akan selalu ada beliau. Amin. Terima kasih sudah hadir di BCK. Terima kasih juga yang pastinya udah dikasih kesempatan hadir di sini diundang. Ih, enggak lah, kami yang bangga banget udah didatengin sama sangat berprestasi yang ada di Jambi. Amin. Amel, mungkin banyak yang tahu sama Amel tapi nggak tahu bagaimana sih awalnya bisa sampai di terjun lah, memang menggeluti hobi menjadi atlet, hobi olahraga. Benar. Kemudian masuk dulu awalnya karate, kemudian pindah ke cabang ke wushu. Apa sih awal mulanya kenapa akhirnya bisa masuk di dunia seperti ini? Seperti ini gitu ya. Apa ini ya dunia ini ya? Iya betul. Yang pasti itu terima kasih sekali udah diundang. Ini acara keren banget sih, gitu ya. Jangan sampai nggak ditonton. Disclaimer dulu ya. Jadi yang pasti untuk sebelumnya itu aku di karate, Bang. Oke. Jadi sebelumnya itu di karate. Nah, pindahlah di 2015 itu aku di wushu. Oke. Nah, kalau dari awal panjang nih, kayaknya nggak akan cukup betul. waktu kita bercerita. Yes, iya. Jadi kita inti-intinya aja, poin-poinnya aja itu yang jelas dari aku sekolah, itu SMP itu kelas 3 sebenarnya itu nggak boleh ikut. Karena kelas 3 kan nggak boleh ikut ekskul, Bang. Betul. Jadi hanya kelas 1 dan kelas 2. Fokus ujian, belajar. Bener gitu kan, jadi ujian. Jadi kelas 1, kelas 2 yang boleh ikut. Ya ini ngeyel nih ya, penasaran nih. Apa sih itu karate gitu kan? Penasaran nih, udah penasaran sama karate, ya udah ikut nih sendirian loh, Bang. Yang dari kelas 3 gitu kan. Ya udah ikut. Aku izin sama orang tua, ternyata nggak diizinin. Ya iyalah, kalau aku jadi orang tua juga izinin. Terus masa? Jadi akhirnya aku diem-diem. Oke. Nabung demi beli baju karate itu. Jadi daftar sendiri. Iya, beli baju karate itu kan diem-diem, nabung, ya udah latihan. Akhirnya di situ aku buktiin nih, Bang. Buktiin kalau misalnya aku bisa berprestasi, gitu loh. Buktiin ke orang tua kalau apa yang dipikirkannya buruk itu nggak bener gitu loh. Jadi emang basic orang tua apa, Kak? Apakah PNS atau PNS. ASN gitu? PNS. Oh, PNS. Dua-duanya. ya, Dua-duanya PNS. Nggak ada ya? Iya, kebayang sih ya. Karena mungkin karena di orang tua basicnya adalah PNS juga ngelihat kan. bener. Takut anaknya ini cewek ngapain sih berantem, ya ampun. Gitu kan. Fisiknya cewek ya, mentalnya cowok sih. Enggak sih, ya udah. Ya akhirnya aku dari situ aku buktiin nih, Bang. Buktiin kalau misalnya aku bisa berhasil gitu. Dengan cara, oh ternyata akhirnya aku dipanggil kejuaraan. Untuk pertama kalinya? Jadi masih sabuk putih, aku udah disuruh tanding. Di GOR itu waktu itu. Jadi kayak uji coba lah. Udah naik sabuk, lama-kelamaan lanjut lagi dipanggil jadi seleksi untuk atlet PPLP. Nah, PPLP itu pemerintahan. Iya betul. Benar. Jadi itu udah digaji sama pemerintah tiap bulan. Anak SMP digaji, siapa yang nggak mau sih? Bukan? Ya udah gitu lanjut. Akhirnya di situ, oh ya udahlah ini anak positif loh ternyata gitu kan. Ternyata positif, ya udah. Akhirnya dibolehin, ikutlah. Tapi selama pertandingan kalau orang tua yang cewek itu nggak berani mau lihat. Nggak berani nganterin ya? Nggak berani melihat aku tanding gitu, takut. Nih anak nanti kenapa-napa dibonyok lah ini. Pikirannya tuh udah kemana-mana gitu. Fisik banget sih masalahnya. Bener kan, jadi emang fighting banget gitu. Ya udah akhirnya diizinin, dibolehin.
Nah ini bukan kurang berkembang, tapi kayaknya politik ya, namanya politik tuh kita tuh mau maju lebih maju lagi daripada yang lain. Ya udah, aku ditawarin ini sama ada Senpai Taruni, itu kebetulan pelatihku juga, sama ditawarin lah ke pelatih di karateku, Sensei Faisal. Yang pastinya kan awalnya itu dari mereka. Kita ada 3 orang nih, yang bertahan cuma aku 1 yang ikut pindah ke Wushu. Oh pindah cabur ya? Pindah cabur. Mana nih yang berpeluangnya gitu betul, kan? betul. Ya udah, jadi udah pindah itu. Ternyata aku sendiri yang bertahan, ikut tanding, langsung masuk lagi ke Pelada. Izin Kak, jadi 2015, Ya, betul ya, 2015 karate, kemudian pindah ke Wushu tahun berapa? Dari karate itu kan 2014 akhir, 15 itu udah mulai stop nih karate. Jadi udah 2015 udah mulai ikut, langsung Wushu. ikut tanding ke Porprov, itu waktu itu di Bulian. Langsung emas. Itu Wushu atau? Wushu. Langsung, pindah langsung Alhamdulillah. Langsung pindah. Bukan salah jalur ya. Jadi, tapi memang baru bertemu aja sama Wushu ya. Bener, baru ada cintanya ya. Iya, baru ada cintanya, ketemu chemistry-nya ya. Terus Kak, setelah di Wushu makin melesat dan berkembanglah itu. Nah, aku masuk ke Pelada. Jadi seleksi untuk Prapon. Daerah, ambil tiket ke PON di Jawa Barat waktu itu. Oh, Jawa Barat. Jadi PON pertama aku itu Jawa Barat. Jadi seleksi lah dulu, langsung final itu lawan atlet SEA Games. Oh iya. Langsung perak, alhamdulillah. Nasional pertama kali itu rezekinya langsung ke perak. Itu. Jadi ya ini asik nih kayaknya. Gitu. Bonusnya. Ya itu bonus itu ada lagi. Nanti lah ya. Perak. Nah setelah perak berarti kan lolos lah ke PON. PON Jabar. PON Jabar. Ya, di situ kita ada latihan lagi kan, pemusatan untuk latihan lagi, lebih fokus lagi. Sempat di 1 bulan di Cina. Oh, di Cina. Latihan di Cina dulu, habis dari Cina langsung pulang Indonesia, langsung ke Bandung. Oke, berarti langsung balik ke negara asal Wushu-nya ya? Benar. Jadi kan situ emang potensinya lebih banyak. Temen separingnya juga lebih banyak. Betul. Jadi ya udah pulang ke Indonesia itu ke Bandung. Dapat di Perunggu. Oh, dapat langsung Perunggu. Turun ke Perunggu. Itu tetap bersyukur lah, apapun hasilnya, nggak nyangka bisa nginjekin ke PON itu kan. Prosesnya panjang ya. Kalau teman-teman tahu mungkin atau teman-teman yang merasa menjadi atlet juga yang lagi coba untuk masuk ke ranah-ranah yang profesional hitungannya. Menantang sih pasti. Ya pasti prosesnya panjang ya, nggak bisa masuk di PON itu satu kebanggaan yang benar. Mengambil tiketnya itu kan benar-benar butuh proses. Bukan yang tiba-tiba langsung, ya kamu berangkat ya? No. Nggak gitu. Nah itu tapi ada sih kayaknya. Nanti lah, bukannya nggak mau langsung berat ya sebenarnya. Ini kita pancing dulu. Iya. Tanda. Enggak sih, sebenarnya pengen kenal Kak Mel lebih detail aja sih. Setelah PON Jabar dapat perunggu. Lanjut. Kemudian teruslah memang. Lanjutlah ikut event-event lain, misalnya kayak yang seleksi Asian Games dan yang lain Piala Presiden dan kejurnas lain. Alhamdulillah selama saya di Wushu nggak bawa pulang medali. Kak, kalau di Jambi kita balik lagi ya. Kakak dengan prestasi yang sangat luar biasa di nasional, bawa nama atau bendera Provinsi Jambi lah. Kemudian kesempatan hadir untuk membela nasional itu gimana? Tiba-tiba bisa datang tuh apakah memang ya keberuntungan kah atau memang bagaimana? Boleh cerita nggak sih Kak? Kalau faktor X itu pasti ada sih Bang, menurutku. Jadi kan faktor X itu pasti ada. Cuman kalau untuk aku ngambil di juara di SEA Games kemarin itu kan harus ada kayak seleksinya juga. Jadi kan orang pusat itu yang menilai. Jadi menilai masuklah kita di Platnas sebelum PON Papua waktu itu. Oh, oke. Berarti sebelum PON Papua udah masuk di Platnas dulu. Itu 2 tahun ya, kayaknya 2 kali lebaran nggak pulang aku. Oh iya. Berarti emang fokus di Jakarta? Iya di Jakarta, dan itu saat COVID malahan. 2020 berarti ya? 2021 ya? 2021 ya kayaknya. Ya jadi COVID itu udah kita di Jakarta gitu. Sudah setelah itu ikutlah Platnas, latihan persiapan di SEA Games. Alhamdulillah ini SEA Games pertama dan dikasih rezeki lagi di medali perak lagi. Jadi bener. Iya.
Ini sih. Yang ini salah lagi aku. Ini pon terakhir ya Pon ini. terakhir. SEA Games, dan itu ya alhamdulillah, maksudnya suatu kesempatan, jadi kebanggaan tersendiri sih, karena bisa masuk ke SEA Games aja udah luar biasa. Apalagi bisa memeluk bendera Indonesia tuh, rasanya netes banget air mata gitu ya. Di SEA Games lawan terberat siapa? Final kemarin itu tuan rumah. Oh, Vietnam. Dia udah lebih berpengalaman, udah berapa kali. Jam terbang. Terakhir, bukan berarti nggak bisa dapat emas ya. Bener. Tapi memang ini itu rezekinya sih, nggak boleh. Namanya juara tetap juara. Kalau di internasional kita percayalah fair. Bener. Insya Allah ya. Ya Allah, berat banget lagi. Karena dari tadi udah dipancing-pancing arahnya ke sana. Udah mulai panas. Udah mulai panas. Nah, dengan prestasi yang udah banyak nih ya, kalau teman-teman nanti nih banyak banget nih medali yang ada di belakang dari maskotnya, dari belum setiap. lah, masih belum apa bang. Masih belum. Banyak yang sudah lebih prestasi pasti. Masih banyak, iya banyak yang mendapatkan prestasi mungkin lebih daripada Kak Mel. Tapi salah satunya kenapa kami berdua bisa dan mau mengajak Kak Mel ini adalah salah satunya adalah Kak Mel ini juga termasuk yang vokal untuk menyuarakan bagaimana atlet Jambi itu selain bisa berprestasi tapi juga bisa mendapatkan hak yang jelas. Ya, untuk atlet pastinya untuk ya. Atlet ya. Dan pelatih juga. Betul. Kita ulas sedikit lah Kak. Setelah sekian banyak nih, terakhir ini pon mana nih Sumut Kak? Aceh. Pon Sumut Aceh. Sumut Aceh ini juga menjadi kenangan yang sangat luar biasa karena Terakhir, insya Allah. Insya Allah terakhir kata Kak Mel. Tapi di balik itu adalah Kak Mel mengalami cedera juga saat itu pon. Dari yang di SEA Games itu kita sebenarnya udah kena juga bang. Udah mulainya. Jadi di SEA Games itu dokter di sana juga sebenarnya udah menganjurkan untuk operasi. Udah operasi setelah SEA Games ya. Tapi malah paksa lagi di PON Papua waktu itu. Dan alhamdulillah ya udah, mungkin dari hati ya mau nguatin gitu loh. Dan banyak banget mungkin supporter atau pendukung yang mendoakan, yang mendoakan. Ya udah, alhamdulillah di PON Papua itu dapat emas, dan itu emas pertama Jambi sih. Dapat apa Kak? Maksudnya kalau Kakak ngasih Jambi emas, dari Jambi ngasih Kakak apa? Alhamdulillah dapat sih bonus. Kalau ini dapat bonus. Tapi ada potong pajak juga. Oke. Ya, alhamdulillah sih. Potong pajak, potong yang ngasih. Ya itulah bang. Dikit-dikitin gitu. Gak bisa sih sebenarnya, kita juga agak sedikit miris lah ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi, ya Kakak juga termasuk yang vokal lah untuk hal seperti itu. Benar. Menurut Kakak, dari pandangan Kakak sebagai atlet dan juga teman-teman rekan-rekan atlet yang sudah membawa nama Jambi atau nama Indonesia, jelas lah ya bonusnya dari mana. Tapi kalau nama Jambi, apa sih yang menjadi kendala buat teman-teman mendapatkan hak ataupun bonus yang notabene dibilangnya harusnya pantas? Apa sih Kak? Kalau dibilang itu kan masalah anggaran dari provinsi masing-masing, gitu kan. Kita juga bukan kita memaksakan anggaran yang tidak bisa turun dengan yang kita mau. Cuman setidaknya memperhatikan, melihat dan menghadiri di mana atlet-atlet tersebut itu latihan, gitu loh. Jadi biar tahu. Simple banget padahal ya. Maksudnya apresiasi itu bukan tentang uang kan? Bener. Hadir, ya, support. Aku sumpah merinding aku. Dan kalau boleh jujur bang, selama aku SEA Games di Vietnam ini, persiapan pelatnas, nggak ada pemerintah yang hadir tuh. Pemerintah Jambi maksudnya? Melihat kita semua yang di pelatnas. Oh iya. Support atau apapun. Ya, padahal kebanggaan ya. Karena kan, ya begitulah bang. Ya miris ya, mungkin yang nonton dan tahu, tag aja kali ya Kak. Kak, balik lagi nih. Ya oke lah, pembinaan dan segala macamnya mungkin berjalan, tapi kan kita nggak ada yang tahu karena kan di balik layar semua. Benar. Sampai dengan hari inilah, sampai dengan aku tadinya mau bilang seburuk apa sih mereka tidak memperhatikannya, kayak kurang pantas ya, tapi bingung ya, udah ngomong ya. Aku mau milih kata-kata bukan takut tapi kayak secuek. Nah, secuek apa sih pemerintah? Kalau cuek tuh enggak. Kalau sekarang udah
udah ada bener yang kayak Mana Peduli udah ada. Cuman menambah lagi lebih agar jangan menuntut hasil yang baik, tapi apa yang diberikan itu seperti itu. Tuntutannya tinggi, tapi fasilitas dan dukungannya juga minim. Bener. Gitu. Kita nggak punya gedung loh Bang. Jadi kesana kesini kita latihan itu masih sewa, dan kita juga baru kehilangan sosok yang sangat-sangat berperan penting, yaitu almarhum Pak Eson yang selama ini dianya juga berperan penting mendanai kami sampai pribadi. Itu bukan dari provinsi ya, jadi pribadi itu sampai kami tuh TC itu di Cina. Ya, itu nggak murah loh Bang. Dan itu kami benar-benar sangat kehilangan sekali. Ya namanya kita nggak tahu ya namanya hidup gitu kan. Tapi itu banyak banget kenangan dan rasa terima kasih, syukur saya bisa 2 kali ke Cina gitu. Teman-teman yang lain juga bisa ke Cina. Itu dari uang pribadi sih lebih banyak. Wow, ini agak miris banget ya dengarnya ya. Ya sebenarnya kalau dibilang malu, kalau pemerintah ya pasti malu. Kok bisa sih hanya Pemprov itu bisa mendanain daripada pemerintah gitu. Ya balik lagi mereka akan membicarakan namanya anggaran gitu. Cuman balik lagi kalau kita mau maju, apapun itu pasti kita usahakan. Iya betul sih. Itu mungkin salah satu tantangan ya Kak. Benar. Untuk bisa mencapai impian segala macamnya, prosesnya mungkin nggak gampang. Benar. Semua orang juga punya proses masing-masing. Benar banget. Dan Kakak sampai di posisi sekarang yang notabene sangat luar biasa ini juga prosesnya. Orang juga ngelihatnya sekarang mungkin, wah iya Kak Mel ini. Nggak tahu prosesnya Bang, gimana biru-biru. Gimana pulang ke rumah mungkin badan capek, biru-biru tangan, badan, kaki, mungkin muka, semua. Mereka nggak mana tahu. Taunya cuma hasil saat dikalungkan medali. Itu aja sih. Dan apresiasinya juga sangat dibilang kurang. Kamel, tadi udah ngobrolin terkait dengan bagaimana sih perkembangannya, dan juga ya ini salah satu bukti lah ya Kamel. Kita ngebahas juga atlet itu juga nggak jauh-jauh dari cedera. Bener. Cedera yang tadi kita sempat bahas dari Kamel yang harus ya akhirnya harus naik ke meja operasi. Kemudian juga tadi ngobrol sedikit bahwasannya Kamel juga menyatakan diri untuk sudah pensiun. Insya Allah. Insya Allah. Masih belum yakin sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Cari generasi lagi. Regenerasi itu sangat penting. Penting. Nah itu cuman kalau kita mencari regenerasi, kalau kita membicarakan regenerasi, bagaimana yang regenerasi ini akan maju, akan semangat kalau melihat sebelumnya aja udah kurang semangat gitu loh. Aduh, berat banget sebenarnya ini ya. Tapi ya, Kamel balik lagi dong ke meja operasi. Jadi itu cedera sudah sangat lama lah hitungannya. Cedera lama, cuman kan namanya bukan bandel sih ya, namanya semangat sih gitu loh. Masih ada semangat. Terus membuktikan ya udah kita jiwa sportivitas tuh harus tetap ada. Jiwa gitu. sportivitas, jadi tapi nggak mikirin pribadi ya. Dan datang ke sini tuh pakai tongkat loh. Ya, pakai tongkat. Yang aku aja ngeliat, sanggup naik tangga tadi naik. Maksudnya demi berdua. Waduh, terima kasih. Jadi kalau ini nama cederanya apa Kak? Kalau aku di lutut Bang, jadi cedera kita tuh cedera lama. Jadi dari sebelum yang kayak SEA Games sama PON itu udah lama kan, ada meniskusnya. Jadi kayak ada tendon, saraf, bantalannya itu udah putus. Awalnya tuh robek dulu. Karena dipaksakan. Dipaksa, dia meniskus baru meniskus. Ternyata setelah PON ini yang terakhir itu ACL-nya juga kena. Penyembuhannya berapa lama Kak? Estimasi dari lama dokter? Sih. Kalau ini aja masih pemulihan, masih fisioterapi segala macam. Ini kan baru 2 bulanan dari pasca setelah tanding. Tadinya pas aku tanding itu turun dari matras, itu langsung bawa ke rumah sakit IGD, di MRI sebenarnya harus langsung operasi saat itu. Tapi nggak mau. Aku sama siapa di Medan? Kan ada ini yang mendampingi, masa nggak mau? Ya nggak tahu ya. Soalnya pas di Jambi, akhirnya aku memilih di Jambi operasi di rumah sakit di Jambi. Ya udah. Ya karena dekat sama keluarga juga. Ya gitu kan. Cuman sampai detik ini dan di saat aku di rumah sakit, lumayan sih 1 minggu ya kayaknya aku di rumah sakit. Nggak ada yang datang.
Nggak ada yang datang. Sudah ditebak. Pemerintah ya. Iya, maksudnya. ngerti, Kalau ngerti. teman-teman ya adalah. Kalau teman-teman, Pasti aku tuh. yakin dan pasti nggak usah disuruh pun pasti akan. Ayo kalau bisa ikut ke ruang operasi ikut kan? Temen Pak RT, Bu RT Wah. itu semua. Ya benar. Iya, Itulah benar. tetangga yang Iya, yang benar. lebih mereka yang ada di saat kita Betul. seperti itu. Betul. Orang terdekat itu adalah orang yang ada di sekeliling kita ya. Apalagi kan mungkin mereka kecewa, oh Imel nggak bisa mempertahankan emasnya mungkin gitu. Ya nggak kan. gitu lah Tapi- bro, lihatlah bro. Tapi kan yang namanya usaha itu aja aku nggak menyangka aku masih bisa berdiri di final bang gitu, masih bisa pulang bawa medali itu sangat-sangat nggak menyangka. Karena juga supportnya tuh selain dari keluarga, orang tua, pelatih-pelatihku Iya. kan, dari semuanya pokoknya semua pelatih itu sangat-sangat mensupport sih yang pastinya. Cuman balik lagi ya itu dia, ya aku berbicara, aku bilang aku operasi ini sama itu, ya ucapin aja cepat sehat, bla bla bla. Nggak ada. Iya, cuma ngucapin aja Oh, gitu. soalnya. Jadi nggak ada yang kita nggak berharap sih bang, Iya, oh datang benar, benar, gini-gini nggak. Tapi bagaimana nih sikap kan ada nih atlet yang sudah selesai berjuang, kok udah selesai nggak sesuai, ya, Nggak ada bukan sama diabaikan, sekali. tapi Iya. mungkin sibuk. Oh lagi sibuk pemilihan. Pilkada. Bener. Uangnya habis untuk Enggak lah, itu Nggak, ya. urusan politik lah. Jangan kita kesampingan dulu. kan tadi urusannya karena sibuk lagi pilkada. Iya. Uangnya ke sana Uangnya gitu kemana ya. Gitu, ya Allah. Tolong dong pemerintah yang nonton ini siapapun, kita sama-sama bukannya untuk membuka aib ya, Ya. dan juga bukan untuk mengorek dan juga menceritakan hal-hal buruk. Tapi kejadian ini bukan juga 1 kali 2 kali. Iya, bukan di aku aja sih. Iya, bukan hanya di Kamel, tapi banyak banget teman-teman kita yang menjadi atlet yang notabene berjuang untuk Jambi. Sama masa depan sih bang. Kalau di aku kan mungkin alhamdulillah aku udah lolos di ASN PT Betul, Kota. oke. Tapi Yang tes lain? sendiri. Ya, catat. Tuh ya, jadi ASN tapi tes sendiri. Ya catat. Kirain kan bakal dapat nih untuk prestasi. Iya betul, Ya, ada peluang ke situ lah ya. ternyata ya udah tes sendiri aja lah, mandiri bang. Biasa mandiri kita emang latihan itu mandiri, kemana-mana mandiri. Urusin masa depan dan juga untuk kedepannya juga mandiri ya. Mandiri. Jadi aku tuh cuman pengen nih buat yang lain tuh yang masih aktif di atlet mungkin ya. Ya namanya masa depan tuh penting bang. Kalau kayak aku kan pensiun, betul. udah ada kerjaan Iya, walaupun betul, sendiri kan. betul. Tapi kalau yang lain mau gimana? Kita nggak ada yang tahu ya, mau Kak. jadi apa gitu loh? Mau Kita jadi nggak ada apa? yang tahu kan ke depan seperti Mau apa. jadi apa? Wah, jadi pelatih mentok-mentok gimana? Siapa yang gaji juga gitu kan? Atau gimana gitu kan? Duh, berat ya. Beneran berat loh. Maksudnya teman-teman yang sudah mendedikasikan hidupnya dari mulai Bang dari subuh latihan. ya Kak, kalau dibilang bukan hanya dari subuh ya, tapi kayak prosesnya sampai di posisi ini tuh bukannya cuma 1-2 tahun. Orang kan? yang lagi tidur kita tuh udah bangun bang, udah lari, udah latihan, panas-panasan nurunin berat badan. Iya, bersyukur lah. Ada juga di satu cabur duit yang untuk anunya dia makan sama itu. Aduh. Itu apa itu? Ya udahlah ya, tapi sangat bersyukur sekali Kak Mel udah berani datang bercerita Iya, benar. khususnya, dan terima kasih banget Kak Mel. Tadi ngobrolin juga nih untuk adik-adik yang mungkin apa sih Kak harapannya untuk adik-adik lah yang notabene sampai dengan sekarang masih bergelut dan juga masih menekuni bidang olahraga ini, sampai mereka juga ngerasa mungkin ya masih ngerasa ini jalan hidup aku menjadi atlet. Apa mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit lah Kak? Ya semoga lebih cerah lah yang pasti. lebih cerah. Dari semuanya. Iya, betul, Ini betul. itu pertama itu yang pasti dari gizinya juga. Betul. Terus juga dari protein-proteinnya Betul. semua, makanan segala macam, kesehatan, dan paling penting itu psikolognya juga bang. Iya. Nah jadi belum ada nih di Jambi yang benar-benar nggak tahu sih. Kemarin aku pas di Cina ya, katanya sih ada sih waktu itu kayak tim monitoring atau apa-apa. Tapi waktu-waktu pas mau deket, mau tanding gitu, seharusnya namanya pelatda itu dari ya? awal emang nge-backup semua gitu sih bang. Gitu. Jadi dari psikolog, mungkin aja atlet ini nggak semuanya moodnya bagus saat latihan. Betul. Misalnya dia yang lagi ribut sama pacarnya,
yang nama pacarnya ya. Ya oke lah ya, masih bisa terima lah ini ya, karena biasanya support bukan hanya dari orang tua tapi dari Bener, orang jadi terdekat dari pasangan ya. mungkin kan. Itu bikin dia nggak mood untuk latihan, itu kita harus tahu. Iya betul. Ya, jadi pelatih juga harus tahu. Nah, jadi bukan cuma atlet aja yang dibimbing, pelatih juga harus dibimbing. Iya, Semua betul. juga harus. Karena sebenarnya kan ini adalah kerja tim kan. Bener. Bukan hanya atletnya, tapi kalau tidak punya program latihan yang bagus dari sang pelatih atau juga jajaran juga nggak akan bisa maksimal. Bener, susah sih. Kemudian juga dari teman-teman atlet juga harus memikirkan, seharusnya mereka nggak memikirkan tentang nutrisi yang mereka asup loh. Harusnya Vitamin. itu dan udah lain-lain. udah tersedia kan harusnya. Kemudian juga yang tadi mungkin rutinitas teman-teman atlet juga tiap bangun subuh latihan, siang mungkin bisa istirahat sedikit tapi habis itu latihan lagi, sore latihan lagi, evaluasi lagi. Malam juga nggak bisa yang begadang, harus benar-benar taat terhadap program latihan dari pelatih. Bener. Kalau semua yang mikirin teman-teman atlet terus untuk mendapatkan begini banyak medalinya dituntut tidak ada support, ya mau jadi apa? Bener banget. Jadi ya yang paling penting sih kalau buat junior-junior, adik-adik itu tetaplah semangat. Apapun yang terjadi, kalau kalian sudah berniat untuk prestasi, lanjutkan. Waduh ya Allah, supportnya masih ada loh, maksudnya tetap. Iya karena olahraga ini, aduh. Ya Kalau kita menunggu bang, ya udah kita bakal menunggu terus, nggak akan maju. waktu Jalan juga itu, nggak akan bisa ini ya. bener. Kamel sudah, ya tadi kita ngebahas tentang katanya mau pensiun, kemudian juga sekarang jadi ASN, kemudian apalagi kak agenda atau kegiatan hari-hari ngelatih kak? Yang Atau buka, next ya katanya buka private. Jadi Jadi untuk cabur atau apa aja? bukan cuma cabur aja sih bang. Oh, bukan. Gitu. Jadi ada mau anak-anak, dewasa, anak Oke, sekolah, SMA atau bahkan nih orang tua dan ibu-ibu tuh ada. Jadi ya namanya ya inilah namanya sampingan bang, gitu ya. Sampingan, Yes, kita ya. memanfaatkan Keahlian. keahlian kita dengan hal positif gitu, dengan membantu orang menjadi lebih sehat. Iya, betul. Gitu. Jadi kita membuka private, ya kayak datang-datang ke rumah, Oh, iya. atau di camp kita juga ada di Oh. FOFI Camp itu di Mayang, Oke. tempat kita latihan. Mereka mau datang ke camp boleh, dan kitanya datang ke rumah juga boleh. bisa. Kita bawa alat, bisa. Misal kayak ibu-ibu mau menurunkan berat badan, bisa. Jadi alhamdulillah itu ya dari member-memberku ya bisa lah buat beli jajan, beli cilok, kan. Ini ya teman-teman atlet yang lain juga yang di luar juga harusnya lebih visioner ya kak. Maksudnya kayak ngelihat kakak lah punya. Jangan berdiam diri sih. Iya benar. Jangan cuma terpaku menjadi atlet aja, tapi kalau bisa ya memang melihat peluang Punya itu. yang lain juga. Ya, gitu. oke. Udah berapa banyak kak ininya membernya? Nggak terhitung sih bang. Ya, berarti cukup lah ya. Bisa sih bang, alhamdulillah. Cukup membeli satu rumah di perumahan Puri Mayang. Lagi nunggu bonus cair nih. Aduh. Untuk yang ini ya. Iya, yang itu dulu. Dijanjiin berapa kak? Belum tahu kalau katanya pembahasan, sih sama seperti tahun lalu. Oke. Cuman yang emas kan ditambahin plusnya umroh. Oke. Orang tua gitu atau apa yang nggak tahu ya. Kita lihat aja apa yang terjadi gitu. Terus katanya sih sebelum bulan puasa atau sebelum lebaran ya. Ini udah tanggal 18 kita Catat. syuting nih ya. Puasa di tanggal 1. Tanggal 1. Oh 30 mungkin sebelum kan. Iya, nggak ada 30 Februari ya. 28. 28. Ya, semoga ya. Ya, nggak tahu lah ya. H-1 sebelum Kan judulnya Ramadan. tetap sebelum Ramadan. Nggak tahu sebelum Ramadan atau sebelum Lebaran. Ini pertanyaannya juga dibalikin lagi nih kak. Ramadan tahun kak. Oh iya. Kan nggak detil kan dia bilang kan. Ramadan ya. Bener-bener juga ya. Iya agak, sih, ya. bener sih. Sama satu lagi. Kalau teman-teman kemarin melihat beberapa agenda viral dari yang ada di Jambi ini khususnya mendadak boxing. Mendadak boxing. Nih Kak Mel juga salah satu inisiatornya lah. Datengin ketua pemuda, partai besarnya ketua pemuda. Sama lawan Debbie Debbie Ceper. Itu antusias masyarakat Jambi sangat luar Banget biasa. sih bang. Tapi nggak aku sendiri. Itu semua sama-sama kerja sama tim. Yang pasti dari tim Epo Camp dan
nggak tahu ya, mungkin jalannya ketemu dengan Pak Manang itu kan, Ya, dia baru Pak Bray. Pak Bray gitu kan. Pak Bray kan itu baru nyampe banget Iya di Jambi. benar salut. Dia iseng aja sih aku kan ngomenin Instagramnya. Oh iya. Iya bener. Karena kan dia datang kemudian langsung bersih terkait dengan adik-adik yang Iya, geng kriminal, motor. geng motor. Gitu kan. Jadi pas banget kan. Momennya pas banget. gitu. Ya udah dia tertarik. Ya kita mikir nih, Oh, iya. langsung mikir ya udah karena kan kita nggak punya sponsor besar, Betul, ya jadi dia mensponsori mendatangkan nih artisnya gitu, Oh, iya. mendatangkan bintang tamunya yang benar-benar Entertainnya lah ya, ini entertainnya. yang didatangkan ya udah dia yang datengin ke Jambi, pecah lah itu acara. Salut. Tahun ini udah sekali. Apakah tahun ini mendadak boxing juga akan ada? Series ketiga ya berarti ya? Enggak, ini udah keempat. Oh ini udah keempat malah. Jadi Kalau hadir berarti kelima. Masuk mau kelima. Kelima udah digodok ini. Rahasia dulu. Kayaknya sih tahun ini ya. Ada kan yang Kayaknya Bang mau daftar boleh. Harusnya aku belum bisa Kak. Ya udah private dulu. Iya boleh. Masuk. Kelasnya banyak banget, ada Muay Thai, ada boxing, karate, terus wushu juga ada wushu boleh, juga boleh. boxing. Untuk anak-anak juga boleh. Boleh. Bisa banget. Jadi daripada anak-anak tuh main gadget nggak jelas Iya kan. bener sih. Jadi sehat gitu kan. Betul. Bener. Apalagi kalau dilatih sama Kak Mel. Iya. Enggak Gimana? sih. Tapi sebelum kita lanjut kita ada segmen beta Kak. Apa Beritanya berdua. Jadi berdua berita itu nanti kita akan mengomentari berita yang ada di nasional dan juga Jambi lokal. Kita akan cobain minuman yang sangat di bestseller lah di sini ya. Di Jambi pastinya. Di Jambi ya pastinya karena kita bener. syutingnya di Jambi. Ini dari lokasi kita adalah Kopi Cuan. Keren banget. Boleh masuk Tata. Wow. Oh ada pantau. Apa itu Kak? Beli kopi di warung Pak Aan. Cakep. Nih ada kopi dari Kopi Cuan. Makasih ya Kak. Baik. Sebenarnya kita makasih juga sama Kak Mel. Kak Mel ternyata punya member di sini. Nah, ini salah satunya. Oh, itu. Jadi memberku ini yang punya kafe Kopi Cuan. Oh, Baik iya. banget. Jadi udah makasih banget nih buat Kak Sisil udah menyediakan tempat pastinya Oke. dari Kopi Cuan. Dan di sini tuh kafenya unik banget, Bang. Kenapa tuh? Karena ada kayak Marvel Iya, Avenger, oh, di bawah. Di bawah. Betul. Keren banget itu. Betul. Jadi anak-anak tuh nggak bosen kalau kesini. Bener sih. Aku pertama kali datang ke sini langsung amazed ngelihat ininya Banyak area kan? bawah. Kemudian juga naik ke lantai 2. Ininya vibes-nya beda lagi. Bener, beda. Jadi kalau untuk semua yang pengen ngobrol Buat atau keluarga. ngumpul, betul, silahkan datang ke Kopi Cuan yang ada di Kota Jambi. Enak Bener, banget. cek Kita aja cobain dulu ya Kak. Yuk. Sambil nyobain, kita sambil bacain berita-berita yang ada di nasional dan juga lokal. Nanti kalau kakak mau komentarin silahkan, tapi kalau memang nggak mau, di skip aja. Boleh. Ya. Berita pertama, ini ada apa nih? Oh, kronologi. Pendapat kakak terkait dengan kronologi versi ibu-ibu siswa SD yang ditendang guru olahraga di Merangin. Sempet Jadi itu nggak, Wak? gimana ibu-ibu Iya. ditendang? Berapa tendang? Guru olahraga. Iya, guru olahraga. Yang ditendang oleh. Nendang anak murid. Oh, ibunya yang nendang anak murid. Bukan, Atau guru anak muridnya? olahraga. Guru olahraganya itu nendang anak murid, tapi ibu-ibunya ngelaporin si Guru gurunya, olahraganya. guru olahraga. Nah, mungkin balik lagi ya, karena aku juga guru olahraga nih kayaknya kejebak ya. Ini kayaknya pertanyaannya sengaja nih, nggak ada ngomong-ngomongan langsung ya. Ini kayaknya benar-benar menjebak ya. Oke, yang pasti kita harus tahu dulu motifnya apa, gitu loh. Jadi harus tahu dulu motifnya kenapa terjadi nendang siapa siswa tersebut. Peristiwa itulah ya. Peristiwa itu terjadi kenapa? Jadi kan tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Betul, Benar. betul. Ya, kita nggak tahu apakah mungkin anaknya yang membuat masalah ataukah ibunya yang lagi galau, kan nggak tahu juga kan. Iya, faktornya banyak ya. Banyak gitu faktor. Jadi kita nggak bisa semua menyalahkan langsung to the point. Walaupun orang emang atau salah oknum. orang tua dan guru itu panutan. Betul. Salah melakukan hal seperti itu. Nah itulah dunia kita di Indonesia ini kan namanya HAM-nya itu kan pasti berlaku ya. Gitu. Jadi
mungkin di situ dia tidak bisa mengontrol emosi dia, gitu, tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol apa keadaan di sana dengan masalah yang terjadi. Tapi balik lagi, mungkin dari yang atasannya tersebut mungkin memberikan sanksi atau setelah tahu nih apa penyebabnya itu bisa dibicarakan dulu baik-baik. Betul, bisa di clear up lah ya tanpa Semua masalah itu tidak akan selesai kalau tidak dibicarakan baik-baik. Iya, betul. Apapun itu. Kalau memang sangat-sangat urgent ya boleh langsung lapor. Iya, Tapi kalau masih bisa diselesaikan melalui musyawarah. Dan nggak boleh juga langsung tiba-tiba tanpa tahu apa penyebabnya langsung lapor. Dan banyak juga sih Bang, bukan cuma karena gurunya aja. Iya, betul. Tapi karena aku juga mungkin bisa ngerasa Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, mungkin zaman anak-anak dulu dengan sekarang tuh beda sih ya kayaknya. Semua orang yang pasti ngomongnya gitu sih. Itu Bang, karena bener kita yang dulu segan sama guru, ini enggak. Jadi dia yang kita lewat itu bodoh amat gitu. Kalau kita dulu ngumpet. Kalau bisa jangan sampai kelihatan di muka aku dia sama guru ngumpet di lubang semut gitu. Benar. Enggak gitu. Jadi yang mereka emang benar-benar ya namanya itulah perkembangan zaman ya. Susah juga. Jadi balik lagi apapun titik perkaranya kita harus tetap tahu apa permasalahannya. Selanjutnya berita kedua ada di 2024 lalu sempat viral Indonesia Biru. Ini kembali viral tentang hashtag Indonesia Gelap. Apa pendapat kakak terkait dengan ya inilah Indonesia Gelap? Karena beberapa lokasi yang mengadakan bukan mengadakan ya kayak ada unjuk rasa seperti ini itu lumayan ricuh ya. Banyak heboh. Gimana Kak tanggapannya? Balik lagi sih namanya pemerintahan. Capek kali ya urusan pemerintahan terus. Karena mau gimana pun yang naik nama dia. Iya, kita juga gini-gini aja Bang. Kan jadi protes nih. Iya benar sih. Karena kita bersuara belum tentu semua diambil suara kita. Iya benar. Nah itulah namanya demokrasi ya gitu. Di dunia demokrasi ini balik lagi kalau kita memang mempercayakan ada misalnya nih perwakilan rakyat, itulah namanya perwakilan rakyat. Betul. Kita bisa menyampaikan inspirasi dan semuanya itu harus ada wadah dan tempatnya Bang. Betul. Nah misalnya untuk anak-anak muda nih mau menyampaikan apa sih gitu. Emang ada tempat wadah yang emang menerima semua kritik dan saran. Iya, betul. Apapun itu gitu loh. Jadi setidaknya ada yang disaring untuk mereka laporkan ke pusat. Betul. Harusnya semuanya bukan hanya masyarakat ya, tapi juga semua yang menjadi perwakilan kita di DPR sana juga harus lebih aware ya. Lebih aware terhadap apapun termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan jangan atau pribadi, jangan cuma keuntungan pribadi. Kemudian karena mungkin wah ini kosnya udah banyak kemarin keluar, jadi harus bisa balik modal. Jangan. Namanya juga kan Dewan Perwakilan Rakyat. Sadar ya Anda. Selanjutnya berita ketiga, fakta-fakta pelecehan terhadap 299 anak oleh mantan dokter bedah di Prancis. Jauh banget Prancis Bang. Iya Prancis, tapi ini sangat menggegerkan ya karena dokter bedah ya. Kenapa kok bisa sebanyak itu ya? Betul. Gimana Kak tanggapannya? Itu secara dia bisa dapat dilecehkan saat dia misalnya kayak hadir di pengobatannya atau gimana itu? Iya, kalau dari ini sebenarnya kurun waktunya sangat panjang sih ya. Dari digabungin aja betul itu. Karena dari tahun 1989 sampai dengan 2014. Cuman ya agak miris ya semuanya, entah itu medis kemudian agama sebenarnya yang kita harapkan itu menjadi panutan baik. Nah itulah Bang, jangan melihat cover orang gitu kan. Kita nggak bisa menilai cover orang tapi nggak tahu isi hati orang. Benar, jadi kita nggak tahu oh ini tertutup, ini bungkusnya bagus, nggak tahu dalamnya busuk, ibaratnya seperti buah gitu kan. Lah nggak apa-apa lusu-lusu ternyata dalamnya bagus kayak duren. Benar, walaupun berduri dalamnya bukan duda keren ya. Ya balik lagi sih Bang, kepada orang tua itu harus memilih bagaimana langkah mereka gitu loh. Jadi mau kemana mereka, misalnya kayak dokter itu berobat, kita tahu dulu nih latar belakang medisnya tersebut gimana. Sama kayak pesantren juga di keagamaan, kita nggak menyalahkan, tapi kita harus tahu namanya latar belakang tersebut.
Itu mencegah sih ya. Iya betul. Lebih baik mencegah daripada mengobatin ya. Iya bener. Kamel, terima kasih. Dan selanjutnya ada segmen Banyak ya? yang banyak banget ini, berdua fakta. Jawab cepat ya kak. Pilih salah satunya yang aku tanyain ke kakak. Pertanyaan pertama, karate atau wushu? Waduh. Gak bisa, karena di situ dua-duanya aku Memulainya. memulai semuanya nggak bisa. Kalau bisa dibagi dua dulu deh badannya. Berarti Karena tanpa karate, aku nggak bisa nyampe ke wushu. Tanpa wushu. Aku lah basicnya di karate gitu lalu. Ya itu sih bingung juga sih. Ya Allah. Selanjutnya pilihan kedua, guru atau pelatih? Guru. Padahal duitnya banyak pelatih ya. Enggak juga. Guru kan kalau pelatih kan sama aja juga dengan guru. Jadi Iya, kita benar memberikan sih. ilmu, memberikan apa yang kita punya untuk anak didik kita. Amal jariah. Benar. Jadi guru itu nggak semua orang bisa ikhlas dengan menjadi guru bang, gitu sih bang. Iya benar sih. Pasti. Menghadapin berbagai macam karakter anak bang, bukan 1, 2, puluhan. Puluhan. Kemudian setiap tahun ganti anak. Bener. Aku nggak ingat itu anak-anak siapa. Tapi mereka akan ingat sama ibu. Nah itu dia, bener. Itu namanya guru kan. Iya betul. Selanjutnya, jawab cepat, cowok atlet atau cowok pebisnis? Kayaknya pembisnis aja sih. Oh bisnis, nggak mau yang sama atlet ya? Karena udah tahu dunia atlet itu seperti apa. Iya, karena bonusnya juga nggak banyak ya. Ya tergantung atlet apa sih. Balik lagi. Ya Allah. Aduh. Selanjutnya ada mitos atau fakta nih kak? Mitos atau fakta? Kalau Kak Imel ini sempat dihipnotis sampai rugi puluhan juta melalui akun shop. Iya, bener ya kak? Fakta. Oh iya, kok bisa? Jadi itu apa ya? Aku baru pulang latihan sih. Maghrib. Mungkin Capek. teman-teman gitu kan. juga bisa belajar. Jangan sampai dia tahu mungkin waktu-waktu yang benar-benar kita nggak ready gitu kan. Iya, betul. Di maghrib Nggak fokus ada ya, yang gitu di ya, tengah malam, ada yang subuh bangun tidur nggak fokus. Dan lagi buru-buru juga kan. Terus? Ya intinya aku dapat kan, Telepon. akun aku itu dihack bang. Intinya akun aku dihack. Terus ya ke pay letter gitulah gitu kan, ke akun ada aplikasi gitu kan. Oke. Ya udah lebih 25 juta lah. Tahun berapa kak? Tahun kemarin sebelum PON itu. Ya itulah namanya, alhamdulillah rezekinya di sini. Belum cair tapi gimana? Tapi belum cair juga. Mau dibilang dikembalikan dari ini, mau bilang Iya gitu juga tapi ya. belum cair ya. Tapi Bingung juga mau menutupinya ya. Aduh. Nah itulah muter bang, muter ya. Iya, Ya itu cari member. Iya benar. Ya semoga nggak ada hal yang sama yang dialami oleh Benar, Kamel yang untuk penting teman-teman ya. hati-hati aja. Ada telepon yang tidak dikenal atau mengatasnamakan saya itu pasti tolong jangan Iya. diabaikan. Terkecuali mengingatkan jadwal latihan. Ah itu benar. Selanjutnya mitos atau fakta, kalau Kak Mel, ya ini udah jelas lah ya, kecewa dengan salah satu instansi pemerintah. Fakta? Apanya? Masa Kecewa sama, pemerintahan. ya. Kalau dibilang kecewa enggak sih bang? Oh, enggak. Kecewa pasti ada. Pasti ada. Cuman ada di titik-titik yang kita kecewa dengan enggak itu apa sih faktornya? Iya gitu. betul. Namanya kecewa pasti ada, kalau enggak juga pasti ada, Iya. gitu kan? Karena ada hal yang menguntungkan dan merugikan. Pasti ada sisi positifnya ya. Dan Gak semua negatif kan. Oke. Selanjutnya mitos atau fakta yang terakhir, anggota privat Kak Mel telah mencapai ribuan orang dan bisa angkanya membeli rumah, mobil Alphard. Amin. Ini amin ini doa kan? Oh, ya, Kak Mel, terima kasih sudah hadir berdua. Benar. Apa yang mau disampaikan untuk yang nonton di BC Kak? Semoga Yang pasti jadilah diri kalian sendiri, bahagiakan orang lain, dan jangan merugikan orang lain. siap. Dan satu lagi mungkin tambahan dari Kak, bahagiakan diri sendiri juga ya Kak. Iya sih penting. Terima kasih Kak Mel atas waktunya, sehat-sehat. Terima Sehat kasih. semua. Terima kasih Kak Mel. Bener, Bang. Ih.